sejuta manusia sedang menanti malam yang lebih baik dari 1000 malam. Pemuda itu keluar dari rumah ibunya dengan alas kaki yang hampir putus. Berjalan dengan hati yang tentram, suaranya mengulangi setiap langkahnya yang gigih. Tak terasa masjid sudah di depan mata. Pemuda itu berkata pada dirinya sendiri. Ia langsung takbir dan sholat entah berapa rakaat yang ia kerjakan pada malam itu. Kemudian lisannya basah dengan asma-asma Allah. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya yang sangat kusam dan tak berdaging itu. Matanya tajam menatap langit-langit masjid dan dadanya ke arah kiblat. Dalam munajat malam itu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau yang menciptakan hamba, memberi hamba dalam menjalani kehidupan yang Kau beri pula. Ya Rabbi, mengingat umur yang telah Engkau beri sudah hampir 30 tahun, tapi hamba masih hidup sendiri. Hamba jatuh pada zina, fitnah dan kesenangan dunia semata. Wahai Tuhan yang memasangkan setiap makhluknya, Engkau memasangkan langit dan bumi, siang dan malam. Lantas hamba dengan siapa? Suara pemuda itu sangat lirik sekali dan air matanya jatuh berjuta-juta kali. Kemudian pemuda itu tidur hingga menjelang subuh. As-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Pemuda itu bangun dengan mengusap wajahnya setelah mendengar suara azan yang sangat merdu sekali. Setelah ia menjalankan sholat subuh jamaah seperti biasa, ia membaca beberapa ayat Al-Quran. Sudah terbiasa setiap pagi, ia tidak pernah menayam nasi, melainkan ia hanya membersihkan serambi masjid, di mana ia setiap malam sujud khusyuk kepada Tuhannya. Tiba-tiba datang seorang temannya mengusir semangatnya. Hai kawan, sapa temannya. Hai juga, tumben pagi-pagi dari sini. Ia menjawab sambil meneruskan kebiasaannya. Kawan, aku dapat kabar bahwa engkau akan menikah. Temannya sambil tertawa. Hah, kamu kerjanya menghina orang saja. Pemuda itu menghina dirinya. Bener loh, tadi aku lewat bahwa orang-orang di sekitar pasar membicarakan namamu hendak dinikahkan dengan anak seorang raja kaya yang sangat dermawan dari seberang desa itu. Temannya meyakinkan dengan nada serius. Pemuda itu masih terdiam membisu, napasnya tersengal-sengal. Kemudian pemuda itu menatap tajam mata temannya. Serius kamu? Pemuda itu bertanya balik. Seriuslah kawan, kapan kamu melihat aku yang tampan ini berbohong? Temannya memuji diri. Kebiasaan kamu kumat. Pemuda itu tertawa. Tapi serius nih kawan, temannya meyakinkan kembali. Tiba-tiba di tengah percakapan yang penuh dengan canda tawa, dari arah timur terlihat puluhan manusia yang gagah perkasa bagaikan prajurit yang hendak berperang melangkah ke arahnya. Semakin mendekat ke arah mereka. Hai, siapa itu? Pemuda itu bertanya kepada temannya. Aku juga tidak tahu, tapi kayaknya raja seberang. Menjawab dengan tetap memandang ke arah kumpulan orang yang hampir dekat kepada mereka. Laki-laki yang sangat hitam dan berwajah seram bertanya kepada mereka berdua. Kalian tahu pemuda miskin yang setiap hari mengurusi Masjid Ar-Rahman? Ya, ini orangnya Tuan. Temannya menjawab dengan nada ketakutan. Salam kenal wahai pemuda yang hari ini raja akan melamarmu dan menikahkan anaknya dengan engkau hari ini pula. Pemuda berwajah hitam itu tanpa basa-basi langsung menyampaikan amanat rajanya. Pemuda itu terdiam 1000 bahasa, tapi dalam hatinya ada rasa yang begitu sulit digambarkan betapa bahagianya hari ini. Dengan tanpa kata-kata, pemuda itu dibawa ke istana kerajaan dan raja menyambutnya dengan hangat. Kemudian sejam kemudian langsung dinikahkan sama putrinya yang sangat cantik jelita. Itu sudah disiapkan oleh raja seminggu yang lalu. Matahari ikut mendoakan keharmonisannya. Senja mulai menguning, tanda akan ada waktu kegelapan yang begitu mengundang kesunyian. Pemuda itu masuk dalam kamar pengantin dengan malu-malu. Wahai istriku, sapanya. Iya, suami yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Perempuan itu menjawab dengan nada yang sangat lembut dan berirama mesra. Kemudian mereka berdua bercakap-cakap tentang kenikmatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada cinta mereka berdua. Tok tok tok. Tiba-tiba ada yang mengganggu percakapan mereka. Pemuda itu membuka pintu. Ada apa prajurit? Ampun Tuan, bukan bermaksud mengganggu kemesraan Tuan, tapi istana kerajaan ini hendak diserang oleh pasukan kerajaan musuh kita. Prajurit menjawab dengan nada ketakutan. Kemudian ia melanjutkan permohonan maafnya. Tuan disuruh sang raja untuk memimpin perang. Lalu pemuda itu masuk ke dalam kamarnya dan berkata kepada istrinya, wahai istriku,
malam pertama yang kita rencanakan barusan sepertinya tertunda. Kenapa wahai suami? Galau. Istrinya bertanya dengan nada ketakutan. Istana kerajaan ayahmu akan diserang oleh kerajaan yang lain dan aku disuruh menjadi panglima perangnya. Dengan rasa cemas, istrinya berkata, wahai suamiku, berhati-hatilah dalam berperang dan lakukan semua itu demi nama Tuhan. Kemudian laki-laki itu mengganti pakaian perang dan siap menjadi panglima perang malam itu. Sambil mencium tangan seorang istri, berdoa dalam hatinya, selamatkan suamiku Tuhan. Malam semakin larut, tiada kabar tentang peperangan yang terjadi di perbatasan desa. Kemudian seorang istri bermunajat kepada Tuhannya, lanjut ketiduran. Tiba-tiba ia mendengar suara, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berkali, dan nama suaminya lah yang disebut-sebut. Seketika itu jantungnya hampir copot dan tidak percaya. Kemudian subuh ia sajikan sarapan dengan menatap jasad yang terdampar di tengah-tengah istana yang penuh tangisan dan jeritan histeris. Perempuan itu melangkah ke arah jasad suaminya dengan tergopoh-gopoh dan tak kuasa menahan kesedihannya. Waktu terus berputar searah dengan putaran jam dunia. Sang pemuda dan panglima perang yang perang itu sudah terbungkus kain kafan. Kemudian dibawa menuju pemakaman istana kerajaan dan diiringi tangisan histeris. Selesai sudah prosesi pemakaman seorang panglima yang baru saja menikah kemarin dan gagal dalam peperangan semalam dalam keadaan syahid. Di alam kubur, pemuda itu didatangi oleh kedua malaikat penjaga alam kubur. Wahai manusia mulia, engkau tidak akan aku tanya tentang siapa Tuhanmu, nabimu, karena aku sudah tahu bahwa engkau manusia yang sudah dinanti oleh Allah dan hendak dinikahkan oleh Allah di surga. Tanpa kata-kata, pemuda itu langsung digandeng dan dibawa ke surga, dan di sana sudah dipersiapkan acara pernikahannya dengan 1000 bidadari. Kemudian pemuda itu menghadap kepada Tuhannya dan berkata, wahai Tuhan, ini kado istimewa. Engkau tak mengizinkan aku mengadakan malam pertama di dunia karena engkau sudah menyiapkan malam pertamaku dalam surga. Seminggu kemudian, istri sang panglima pun dipanggil oleh Tuhan menjemput suaminya yang selalu menyebut nama bidadari di surga dengan nama istrinya di dunia. Kemudian mereka dipertemukan dalam surga mengadakan malam pertama sebagaimana yang telah Tuhan janjikan. Fauzi mampu membawa kita untuk mengarungi cerita itu. Jadi mau tidak mau seorang wanita pun seorang laki-laki mampu merasakan apa yang sedang pesannya, barang siapa berjuang di atas bumi dengan nama Tuhan, maka surga baginya. Kita semua sekarang bersaksi bahwa kita semua adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Tapi nggak usah kita teriak-teriak Allahu Akbar terus hitung ibu, nggak usah. Allahu Akbar itu. Sekarang bagus, Fauzi udah bisa membaca cerpen lah seperti itu. Jadi Sobib, kamu bagian mading juga. Bagian mading, kamu harus mampu mengekspor ini. Tapi jangan semuanya satu-satu dulu biar semuanya nanti ada. Oje kan dik mading nih. Walau mending aku tetap mengaji. Iya. Madingnya ke sana, sini.